Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu boleh tahu nama Ananda siapa ya? Nama saya Putri Bu. Apa sebelumnya Ananda sudah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Ira, bisa dipanggil Ibu Ira saja ya. Baik Bu. Ananda kesini dengan siapa? Saya kesini sendiri Bu. Dengan apa kesini? Saya kesini pakai motor Bu. Bawa motor ya? Iya Bu. Susah tadinya cari ruangan Ibu kesini. Tidak kok Bu. Apakah Putri sudah merasa nyaman di ruangan Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Apa kesibukan Putri sekarang kalau Ibu boleh tahu? Saya seorang mahasiswa Bu. Kuliah di mana Putri? Kebetulan saya kuliah di Unisba Bu. Kalau boleh tahu kenapa Putri kesini apa ya? Saya mau konseling Bu. Sebelumnya Putri sudah melakukan konseling? Sudah Bu. Apa yang Putri ketahui tentang konseling? Saya tahu Putri konseling itu adalah curhat atau bercerita Bu. Nah benar Putri, konseling itu seperti yang kita lakukan saat ini. Saya sebagai konselornya dan Putri sebagai kliennya. Dimana nantinya Putri akan menceritakan permasalahan Putri dan Ibu akan mencari solusi atau jalan keluarnya. Baik Bu. Dan Putri tidak boleh takut karena ini bersifat rahasia, hanya Ibu dan Putri aja yang tahu. Iya Bu. Jadi Ibu berharap nanti Putri menceritakan dengan sukarela tanpa paksaan, kemudian Putri juga dapat terbuka nantinya. Jangan ragu-ragu dan takut karena kerahasiaan akan Ibu jamin, hanya Ibu dan Putri yang tahu. Iya Bu. Apakah Putri sudah siap melakukan konseling? Sudah Bu. Ceritakan apa kendala yang dialami saat ini. Jadi saya merasakan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari abang saya Bu. Saya merasa dibeda-bedakan oleh abang saya dibandingkan dari kembaran adik saya Bu. Jadi kamu merasa mendapatkan perlakuan yang berbeda dari abang kamu dan kamu kecewa terhadap abang kamu. Iya Bu. Jadi apa penyebab abang kamu yang membeda-bedakan kamu dengan kembaran adik kamu sendiri? Begini Bu, mungkin saya selalu kalah saing dengan adik saya dan saya sering mendapatkan IPK yang rendah Bu. Jadi itu mungkin saya merasakan dibedakan dengan kembaran saya yang mendapatkan IPK yang lebih memuaskan dari saya Bu. Lalu? Saya lebih sering keluar malam tanpa seizin abang saya dan mencari ketenangan. Jadi apa yang akan Putri lakukan untuk selanjutnya? Mungkin saya akan mencoba selalu berada di rumah lagi Bu. Mungkin itu bisa saya merasakan dengan abang saya dan mencoba dengan sering melakukan makan malam bersama dengan keluarga saya Bu. Bagaimana jika Putri lakukan itu tidak berjalan dengan baik? Apa langkah selanjutnya? Mungkin saya akan lebih rajin dalam pembelajaran agar bisa mendapatkan IPK yang memuaskan dan sering membantu abang saya dalam melakukan pekerjaan di rumah agar hubungan saya dengan abang saya atau keluarga saya berjalan dengan baik Bu. Kalau boleh tahu, kapan hal tersebut akan Putri lakukan? Mungkin setelah saya keluar dari ruangan ini, mungkin saya lakukan dengan segera Bu. Ibu berharap apa yang Putri niatkan berjalan dengan baik dan dapat nilai yang sangat memuaskan. Amin. Baik Bu. Masih ada yang mau diceritakan lagi? Ada Bu. Apakah Putri boleh menceritakannya Bu? Tentu boleh Putri. Jadi begini Bu, saya dan kembaran saya juga sering cekcok di dalam rumah Bu. Jadi saya selalu disalahkan dengan orang tua saya. Sedangkan kembaran saya yang sering dibela oleh orang tua saya walaupun yang salah itu kembaran saya Bu. Saya merasa kesal sekali Bu, tidak adil diperlakukan begini oleh orang tua saya Bu. Menurut Putri, apa yang menjadi penyebab seperti itu?
Mungkin karena saya kurang berprestasi dibanding kembaran saya dan saya juga tidak dekat dengan orang tua saya. Mungkin saya selalu merasa disalahkan. Terkadang saya meminta sesuatu kepada orang tua saya, permintaan saya sering tidak dikabulkan dibandingkan dengan kembaran saya. Baik, Ibu merasakan apa yang Putri rasakan. Jadi, pertanyaan Ibu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut untuk selanjutnya? Saya juga bingung, Bu. Mungkin saya akan mencoba menahan diri untuk diam, Bu. Kalau seandainya saya bicara, Bu, ujung-ujungnya juga bertengkar jadinya. Lebih baik banyak diam, Bu, daripada saya emosi karena tingkah lakunya, Bu, dan cuaca sangat panas akhir-akhir ini, Bu, sama dengan perasaan saya, Bu. Tampaknya Putri merasa kesal dan emosi kepada kembaran Putri tersebut. Benarkah demikian? Benar, Bu. Di awal kamu mengatakan kesal dengan saudara kamu, tetapi banyak hal lain yang mengganggu tersebut. Bagaimanakah itu? Itu benar, Bu. Bagaimana kamu menceritakannya terlebih dahulu kepada kedua orang tua? Baik, Bu, mungkin saya akan mencoba untuk Di awal kamu mengatakan kesal dengan saudara kamu, tetapi banyak hal lain yang mengganggu tersebut. Bagaimana itu? itu benar, Bu. Bagaimana kamu menceritakannya terlebih dahulu kepada kedua orang tua kamu? Baik, Bu, mungkin saya akan mencoba menceritakannya kepada kedua orang tua saya. Saya akan memberikan informasi tentang menjaga hubungan dengan keluarga kamu. Kamu harus perhatian atau peduli terhadap keluarga kamu. Selain itu, berikan pujian saat melakukan hal-hal yang baik. Baik, Bu. Saya ingin berbagi contoh pribadi, pengalaman saya tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan dengan kamu. Beberapa bulan yang lalu, saya juga pernah cekcok dengan keluarga atau orang tua saya. Saat itu saya merasa bersalah dan bingung atas apa yang telah saya lakukan. Namun saya berusaha untuk tetap sabar dan tegar. Dengan situasi tersebut, intinya di sini ada salah satu dari kita yang harus mengalah biar kondisinya tidak semakin parah atau semakin panas. Walaupun saya menjaga hubungan baik dengan kembaran saya, tetapi saya sudah terlanjur kecewa dengan orang tua saya, Bu. Coba kamu pertimbangkan lagi. Satu opsi, kamu mencoba berkomunikasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan kembaran kamu atau orang tua kamu lagi. Pula menjadi hubungan yang baik dengan keluarga kamu itu menjadi salah satu kebaikan dalam hidup kamu. Saya akan mempertimbangkan lagi atas saran yang Ibu berikan. Sebelum bertemu dengan kembaran kamu, kamu boleh mencobakan terlebih dahulu kata yang lebih baik agar kamu dan kembaran kamu tersebut tidak berselisih paham. Baik, Bu. Kalau begitu, Saya rasanya tidak ingin mengecewakan kembaran saya karena persaudaraan kami sudah sangat begitu dekat, Bu. baiklah, di sini ada sebuah kursi kosong. Dan boleh kamu bayangkan kembaran kamu duduk di kursi tersebut, dan kamu bayangkan kembaran kamu memakai baju kaos pendek dan meminum segelas susu, dan kamu boleh menyampaikan apa yang Ibu katakan tadi. Baik, Bu, Putri di sini mau berbicara dan menyelesaikannya agar permasalahannya tidak berlarut-larut, agar kita berdamai lagi seperti dulu. Dan Putri akan berusaha yang terbaik untuk diri kita dan hubungan baik kami juga, Bu. Gimana perasaan Putri setelah melakukannya? Sudah mulai merasa tenang, Bu. Silahkan kamu menghadap ke kursi ini dan bayangkan abang kamu sedang melakukan apa. Seperti apa wajah abang kamu dan juga ucapan yang digunakan ketika ia berbicara dan bagaimana tatapannya. Baik, Bu. Nanti kamu komunikasikan kepada abang kamu juga boleh berpindah ke kursi ini untuk pikirannya apa jawaban dari abang kamu. Dan kamu pindah lagi ke kursi ini
gimana respon abang kamu? Kamu pindah lagi ke kursi ini dan dimana kamu merasakan dua peran sekaligus. Dan kamu lakukan? Kamu gak usah kuliah yang jauh-jauh, nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana? Lagipun kuliah di sini juga bagus. Kalau kamu tetap maksa buat kuliah di luar kota, tidak akan ada yang mau membiayai kehidupan kamu. Terserah kalau kamu tetap maksa buat kuliah di luar kota. Kalau abang tidak berniat untuk membiayai gak apa-apa, tapi izinkan Putri tetap kuliah di luar kota meski tanpa biaya dari abang. Terserah kamu mau apa, pokoknya dari hari ini abang gak mau urus hidup kamu lagi. Hanya itu Bu, saya tahu betul bagaimana abang saya. Lalu apa yang kamu sampaikan jika abang kamu kembali mengatakan demikian? Saya tidak menyatakan apa-apa karena saya cuma pengen tahu apa alasan abang saya melarang saya, Bu. Silahkan coba kamu sampaikan. Alasan kenapa abang melarang kamu kuliah di luar kota, karena abang tidak mau jauh dari kamu dan kamu tahu adik dan sekaligus kakakmu sudah tidak ada lagi. Abang tidak mau kehilangan orang yang abang sayangi lagi. Itulah alasan abang kenapa tidak mengizinkan kamu kuliah di luar kota. Tapi kamu sudah dengar apa alasan abang kamu tidak mengizinkan kamu kuliah di luar kota? Sepertinya kesepian jika Putri pergi karena kakak kedua kami sudah tidak ada lagi. Sekarang apa yang kamu pahami dengan sikap abang kamu yang bersikeras melarang kamu setelah kamu tahu apa alasan melarang kamu? Apa yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya Putri pengen abang bilang langsung kenapa abang tidak mengizinkan aku kuliah di luar kota. Kalau memang abang sayang, seharusnya bilang alasannya. Melarang karena sayang, bukan dilarang tanpa alasan. Tapi sekarang apa yang kamu dapatkan setelah kita melakukan teknik tadi? Apa yang kamu dapatkan? Kasihan sama abang? Tahu maksud dari ucapan yang sebenarnya? Kenapa abang kamu melarang? Ternyata ia melarang karena sayang, tapi abang saya gak ngomong, Bu. Baik, sekarang apa kamu bisa menerima alasan abang kamu? Saya rasa sebagai seorang adik harus menerima alasan, tidak langsung mengambil kesimpulan. Apakah kamu sayang dengan abang kamu? Sayang, Bu, walaupun ia memperlakukan saya tidak adil dengan kembaran saya. Begitu kamu tahu ternyata alasan abang kamu ngelarang kamu karena takut kehilangan, takut berpisah dan sengaja segala macam. Iya, Bu, benar sekali. Nah sekarang, apa kamu sudah bisa untuk berbicara kepada abang kamu secara langsung? Sudah, Bu. Baguslah, apakah masih ada yang ingin Putri ceritakan lagi? Masih, Bu. Kan tadi saya mengatakan bahwa kakak kedua saya telah meninggal karena kecelakaan. Semenjak kejadian itu, saya selalu merasa sedih dan saya jadi punya ketakutan terhadap darah yang mengalir, apalagi di wajahnya, Bu. Sepertinya kamu sangat takut merasa terpukul atas kehilangan kakak kamu. Iya, Bu. Putri selalu merasa sedih. Bahkan di hari ulang tahun saya sendiri, saya tetap merasa sedih. Walaupun banyak teman saya yang datang untuk merayakan ulang tahun saya, Bu. Sebenarnya kamu tidak boleh ngomong seperti itu. Kamu harus bisa melupakan apa yang kamu rasakan. Kamu tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Baik, Bu, saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Baiklah, kamu tadi mengatakan bahwa kamu takut dengan darah. Kenapa? Karena kakak Putri meninggal karena kecelakaan dan Putri melihat sangat banyak mengeluarkan darah. Baiklah, ibu mengerti dengan apa yang kamu rasakan. Terima kasih, Bu. Baiklah, ibu akan melatih kamu untuk rileks agar kamu bisa menghilangkan ketakutan kamu terhadap darah. Baik, Bu. Bisakah kita mulainya? Bisa, Bu. Silahkan kamu duduk dengan santai sambil memejamkan mata.
Pusatkan perhatian kamu dan ikuti kata yang akan saya ucapkan. Silahkan pejamkan matanya. Baik, Bu. Tenang. 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 Mendengar kata rumah sakit. Bagaimana perasaan kamu setelah mengungkapkan kata ini? Sudah tenang banget, Bu. Bagus, Putri. Ibu yakin sekali kamu bisa melakukannya. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan cerita Putri rasa Ibu, sama seperti almarhum kakak saya. Kamu berpikir begitu? Perlu diingat kembali bahwa di sini ibu hanya sebagai konselor kamu. Iya, Bu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Sudah mulai lega, Bu. Ibu yakin dan percaya kamu bisa melakukannya. Iya, Bu. Apakah masih ada yang mengganggu pikiran kamu lagi? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya mengalami kecemasan dan stres. Mungkin juga karena permasalahan yang saya ceritakan ini, Bu. Apakah ada cara lain untuk mengatasinya, Bu? Iya, Ananda. Setelah ibu mendengarkan semua cerita permasalahan Ananda, ibu dapat memberikan alternatif dalam ilmu BK yang memungkinkan dapat Ananda lakukan saat kondisi itu muncul. Ananda dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tenggang dan perasaan rileks kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dan bahu, punggung, dan perut, serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor segera mungkin semua sinyal kontrolnya dan secara otomatis. Mengicip salah biasa dari lepek. Tenang. 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 Mendengar kata rumah sakit. Tenang. 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 Mendengar kata rumah sakit, tidak takut. Tenang. 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 Mendengar kata rumah sakit, tidak takut. Bagaimana perasaan kamu setelah mengungkapkan kata tersebut? Sudah lumayan tenang, Bu. Baik, Bu, saya mau untuk mencobanya dan belajar sungguh-sungguh. Baik, Putri, Ibu akan memberikan treatment relaksasi untuk mengurangi kecemasan yang Putri alami. Apakah Putri sudah siap? Iya, Bu, saya sudah siap dan bersemangat, Bu. Bagus, Putri. Sebelum kita memulai, Ibu akan menjelaskan lagi ya. Teknik relaksasi ini akan berlangsung lebih kurang selama 1,5 jam. Satu hal yang perlu dilakukan sebelum memulai ialah Ananda harus sedapat mungkin merasa nyaman. Jika Ananda bagus, Putri, sebelum kita memulai, Ibu akan menjelaskan lagi ya. Teknik relaksasi ini akan berlangsung lebih kurang selama 1,5 jam. Satu hal yang perlu dilakukan sebelum memulai ialah Ananda harus sedapat mungkin merasakan kenyamanan. Jika Ananda menggunakan kecemasan, sebaiknya dilepas. Jika kecemasan membuat Ananda merasa lebih nyaman, maka dalam treatment ini sebaiknya mata dalam keadaan tertutup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu, tidak, Bu. Mari kita mulai. Nah, nyelalo. Silahkan berbaring terlentang dengan
kedua kaki direnggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata dan gerakkan secara perlahan-lahan. Pejamkan mata dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai menggendurkan badan bagian demi bagian. Terlebih dahulu, perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan. Lalu, perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Tahan. Terus tahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian, arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan lutut. Tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan. Sekali lagi, tegangkan, kendurkan,
Perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembangkan perut. Tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengulurkan semua otot perut dan sekat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembangkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengulurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembangkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengundurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembangkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengundurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu. Dengan tidak menggerakkan lengan, gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan. Pindah ke bagian bahu. Dengan tidak menggerakkan lengan, gerakkan kedua bahu sampai ke bagian depan. Pindah ke bagian bahu. Dengan tidak menggerakkan lengan, gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan hingga turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendaraan atau leher. Lalu perhatikan otak bagian muka. Gerakkan rahang atas ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan. Perhatikan otak bagian muka. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan.
otak bagian depan. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu ke depan. Sekarang Anda telah selesai memundurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusurilah sekujur tubuh Anda, mulai dari ujung kaki sampai kepala, untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penentangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda telah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibarat lautan. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang, Ananda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak air yang senada yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta embusan angin yang mendesirkan dedaunan yang menghembus sepoi-sepoi. Dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang, bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, dan Anda hidup
berpindah pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda dan Anda merasa nyaman di sana. Nah, apa yang Anda rasakan setelah kita melakukan terapi ini? Dan kalau boleh Ibu tahu bagaimana kesan Anda terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Tapi kenapa rasanya lama ya, Bu? Karena Ananda baru pertama kali melakukannya. Tetapi kalau Ananda sudah sering melaksanakannya, maka Ananda akan merasa terlalu singkat. Nah, apakah Ananda mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga, Bu. Jadi bagaimana rasanya dengan kecemasan dan stres yang kamu alami? Saya benar-benar merasakan kenyamanan dengan relaksasi ini. Stres yang saya rasakan sudah mulai berkurang. Baguslah Ananda. Ananda telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi Anda harus banyak berlatih lagi ya. Baik, Bu. Nanti saya kabari ketika saya bisa berlatih lagi dengan Ibu. Untuk konseling hari ini, Ananda sudah mulai merasa tenang ya. Kecemasan dan stres yang Anda rasakan sudah mulai berkurang. Ananda hanya perlu berlatih lagi dalam teknik relaksasi ini agar bisa menghilangkan kecemasan dan stres tersebut. Iya, Bu. Baiklah Putri, konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Saya tunggu kabar selanjutnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda.